Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, Bang Tekso di sini. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Ya, di tanganku ini ada HP Samsung A53 ya. Jadi datang subscriber ya. Nah, ini beliau HP-nya itu tiba-tiba mati total ya. Dinyalakan hanya getar. Dicas pun juga hanya getar ya. Kita akan coba ya, kita coba cas dulu ya, konsumsi arusnya bagaimana saat dicas. Oke, saya pindah di sini ya biar kelihatan. Nah, ini saat saya coba cas tuh ada getaran ya, ada getaran di sini 1,8 ampere. Ini artinya proses untuk HP ini tuh ada, tapi tidak ada gambar ya. Nih, tidak ada gambar. Ini menunjukkan konsumsi arus yang normal, tapi no display ya. Lalu bilang pemilik HP ini itu sudah coba dibawa ke servis ya, ke counter, sudah diganti LCD beberapa kali, tapi masih tetap ya, masih tetap tidak muncul gambar, hanya getar saja. Nah, kali ini kita akan coba bahas ya mengenai hal ini. Jadi kenapa Samsung A53 tiba-tiba itu mati total, lalu kalau dinyalakan getar, dicas getar. Biasanya yang pertama teman-teman harus pahami dulu kronologinya. Karena apa? Kalau kronologinya karena human error atau mau ganti LCD sendiri, kemungkinan besar saat nyabut ini konektor ini bermasalah ya. Ini sering terjadi, konektor ininya yang bermasalah. Solusinya ganti saja konektor ini. Lalu yang kedua, bisa jadi fleksibel ini. Nah, fleksibel ini yang bermasalah. Coba fleksibel yang baru. Ini dicoba sudah, ganti konektor sudah, tapi masih tetap, berarti CPU yang bermasalah. Nah, untuk lebih akuratnya teman-teman bisa ukur nilai resistansi ya. Jadi nilai resistansi di jalur gambar untuk Samsung A53 itu mulai dari bawah pin 1 sampai 10. Nah, nanti kalau ada diagramnya saya taruh di sini. Ini ada nilai 1 sampai 10 ya, kaki yang kanan bawah. Lalu yang atas ini ada juga beberapa jalur. Kita ukur nilai hambatan dalam atau nilai dioda mode-nya ada enggak. Nilai dioda mode itu biasanya di angka 500, 600 ya. Nah, ini setelah saya coba ukur di kaki nomor 2 itu not connection, enggak ada nilai. Nomor 5 juga enggak ada, nomor 10 enggak ada. Nah, kalau di gambar diagram tuh ada kelihatan, jadi 1 sampai 10 tuh harus ada. Nah, ini jalur ini, nilai ini dihasilkan dari CPU ini. Nah, ini CPU-nya menggunakan Samsung ya. Ini Samsung E8825 kayaknya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya plat, saya nggak tahu nih ada platnya enggak. Nah, ini E ya, E8825 ya. Nih. Jadi tipe CPU-nya tuh kayak gini. Kalau kita sudah punya platnya ini berarti kita bisa retal. Tipenya E8825. Nah, berhubung ini tuh
fleksibel sudah ya, fleksibelnya sudah dicoba. Kalau konektor belum, ini belum diganti, tapi saya cek kuat ya, karena nilai hambatan dalam di sini nggak ada, yang 2510 kaki 2510. Saya berasumsi jalur yang ke sini itu bad connect karena menujunya ke CPU yang area sini ya. Nah, berarti solusinya kita mesti rebal CPU ini. Buruh pabrik jadi teknisi, nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Modal nekat penuh tekad, perjuangan penuh syarat, meraih mimpi tak berkarat, semangat tak pernah singkat. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru, dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Otodidak tanpa henti, belajar siang dan pagi demi mimpi yang tinggi, motivasi tak terhenti. Dengar kawan semangatku ini, jangan pernah ragu langkah pasti. Teknisi Deso ku jalani, mimpi besar ku raih tinggi. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru, dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Otodidak tanpa henti, belajar siang dan pagi demi mimpi yang tinggi, motivasi tak terhenti. Dengar kawan semangatku ini, jangan pernah ragu langkah pasti. Teknisi Deso ku jalani, mimpi besar ku raih tinggi. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru, dengan hati dan penuh haru, mimpi besar terus diseru. Oke teman-teman, ini sudah dingin ya, jadi CPU nya sudah saya rebal. Kita akan coba ya. Ini kalau masih tetap dia itu konsumsi arus 1,8 lalu getar, berarti ada jalur yang putus ya. Untuk di Samsung A53 ini harus jumper di layer 2, jumper kolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini getar. Walah, masih tetap ya. Nih 1,8 ampere ya. Waduh, masih tetap guys. Berarti ini ada jalur ya. Ada jalur ini bermasalah nih. Jadi dia getar ya. Oke teman-teman, jadi saya mencurigai Samsung A53 kalau no display itu ada permasalahan jalur di sini.
di layer 2 kalau nggak salah. Ini harus kita kerok, lalu kita jumper. Nah, ini saya akan pelajari dulu karena baru ini saya dapat kasus Samsung A53 no display, udah direbal masih tetap ya. Ini yang mesti saya kerjakan, yaitu jumper, dan ini mesti menggunakan mikroskop ya, kalau enggak kelihatan. Ini kecil banget layer ini. Yang pertama kan ini timah kaleng ya, di bawahnya lagi. Jadi di satu papan mainboard ini ada beberapa lapisan gitu. Nah, ini kita cari yang jalur gambarnya, biasanya gabung juga di jalur touchscreen ya. Nah, untuk sementara ya inilah, yang penting sudah berusaha. Nanti saya akan coba lagi jumper untuk di jalur displaynya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.